Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, sebelum masuk ke analisa beberapa pair, kita ulas dulu untuk indeks dolarnya. Mulai dari fundamental, awal bulan itu kan ada NFP dan ternyata NFP hasilnya adalah positif. Kemudian minggu yang lalu itu juga ada salah satu data, itu juga hasilnya adalah positif juga. Dan yang minggu depan ini Selasa dan tanggal 15 ya. Selasa itu tanggal 13 itu ada indeks harga konsumen yang akan menjadi patokan akankah nanti dolar menguat kembali atau melemah. Sebelum masuk ke hari Kamis dini hari itu kan ada rilis suku bunga ya. Suku bunga Fed entah itu nanti 50 basis point atau 75 basis point. Cuman kita untuk minggu ini kita fokus ke teknikalnya dulu saja. Nanti untuk fundamentalnya nanti sekilas saja jadi patokan, tapi kita fokus ke technical analysis. Untuk indeks dolar yang perlu diperhatikan, support ada di 104 ini belum mampu tersentuh, kemudian 105.500 ini sudah tersentuh, kemudian harga kembali ke atas. Kemudian untuk sebelum penutupan di minggu lalu, ini tanggal 9 Desember itu harga kembali ke atas setelah menyentuh supportnya dia 104.500. Kemudian di penutupan ada di 105.00 ini nempel dan belum mampu tutup di atasnya. Antisipasinya kalau misalkan nanti fundamentalnya hari Selasa itu positif, ada potensi dolar menguat kembali dan akan menguji level yang 106.00 sebelum rilis suku bunga. Oke, mungkin itu aja untuk analisa atau gambaran untuk indeks dolar ya. Kita masuk ke pound sterling USD. Untuk pound sterling USD sendiri minggu lalu untuk posisi pembelian kurang menarik. Untuk minggu depan tanggal 12 sampai tanggal 16 kita fokus di support resisten. Kita mulai dari atas dulu. Resisten yang paling atas yang bertumpuk dengan zona supply demand ada di 1.2500, kemudian di bawahnya ada 1.2400. Untuk supportnya ada di 1.22500 dan ini belum mampu kembali tutup di bawahnya, dan di bawahnya ada 1.2200, kemudian 1.2100 ini belum mampu tersentuh, dan yang terakhir ada di 1.200. Untuk referensi minggu depan itu kemungkinan ya, kalau saya pribadi ini kemungkinan untuk cari setup pembelian mungkin enggak dulu. Saya masih optimis antisipasiin koreksinya di time frame daily itu belum terjadi koreksi yang mampu menyentuh di kisaran level 61,8 sampai dengan 50% di area Fibonacci-nya. Itu kalau misalkan kita tarik dari sini sampai atas, ini area 50% sampai 61 itu masuk ke zona demand-nya dia, dan ini masih belum ada tanda-tanda koreksi juga sebelum melanjutkan ke atas. Contohnya misalkan gini, ini belum ada harga yang mampu masuk ke koreksi ya, koreksi di kisaran area tersebut sebelum harga ini melanjutkan ke atas kembali. Ini belum terlihat, cuman untuk minggu depan referensinya dan kemungkinan saya pribadi itu akan cari setup sell terlebih dahulu. Cuman ini counter trend, bukan untuk diikuti ya. Jadikan sebagai gambaran, jadikan sebagai referensi aja. Kemungkinan nanti ini kan ada trendline, support trendline. Tinggal nunggu breaknya aja atau tutup di bawahnya 1.22500, baru nanti kita tentukan akankah entry posisi sell atau tidak. Sebenarnya simple sih, cuman untuk stop lossnya sendiri ini untuk saat ini itu di kisaran 1.23700 kurang lebih, di atasnya high yang tanggal 5 Desember kurang lebihnya. Itu minimal harus di atasnya area tersebut. Nah, kira-kira nanti untuk setupnya seperti ini, penjualan menunggu tutupnya di kisaran area 1.22500, kemudian stop loss ada di 1.23700 kurang lebihnya di area tersebut. Kemudian untuk targetnya untuk sementara target ada di paling bawah, itu ada di 1.20000. Kalau misalkan dikasih label itu kurang lebih seperti ini. Untuk stop lossnya ada di 1.23700. Area entry-nya tunggu penutupan dan konfirmasi di bawahnya 1.22500. Kalau misalkan ada, kalau nggak ada harga lanjut ke atas, berarti ini skenario ini nggak bisa dipakai. Kemudian TP1 ada di 1.2100 dan terakhir TP2 ada di 1.2000. Ini untuk referensinya, cuman ini counter trend, tidak disarankan ya. Nanti kira-kira kalau memang ini skenario ini terjadi, kurang lebihnya seperti ini. Kita antisipasiin kalau hari Selasa minggu depan itu
kalau misalkan datanya positif, ada potensi dolar menguat kembali dan dilanjutkan di hari Kamisnya. Itu nanti ada rilis suku bunga yang dikhawatirkan sebelum pound sterling USD ya. Ini lanjut ke atas, terjadinya koreksi lebih dalam dulu, baru nanti ke atas. Oke, mungkin itu aja untuk pound sterling USD. Selanjutnya euro USD kemungkinan sama. Untuk technical analisisnya yang perlu diperhatikan adalah support resisten. Kita mulai dari resisten dulu, yang paling atas yang belum tersentuh itu ada di 1.0650. Kemudian di bawahnya ini yang bertumpuk dengan zona supply dan sudah 2 kali dites dan mampu menahan, itu ada di 1.0600. Selanjutnya untuk supportnya ada di 1.0500, di bawahnya ada 1.0400, dan untuk minggu depan ya itu kemungkinan terbawahnya ada di 1.0300. Untuk referensinya sama seperti pound sterling USD ya. Untuk saat ini saya kemungkinan akan cari setup sell terlebih dahulu sebelum mencari setup buy di kisaran area 1.0300. Jadi kita manfaatkan koreksi yang lebih dalam. Mengingat yang minggu lalu itu untuk pembelian itu ternyata harganya masih belum mampu tutup di 1.0600. Kemungkinan nanti pergerakannya kira-kira seperti ini, break di bawahnya 1.0500 kalau misalkan terjadi. Nanti ya kalau memang ada itu nanti kita cari koreksinya sedikit di atasnya. Kemudian untuk TP1 ada di 1.0400, lanjut TP2 kalau misalkan tercapai 1.0300 sebelum harga ini lanjut ke atas. Mungkin itu yang perlu diantisipasi untuk minggu ini ya. Kalau misalkan nanti kira-kira seperti ini. Untuk stop lossnya sementara di atasnya 1.0650, ini lumayan lebar karena targetnya sendiri juga jauh, kira-kira seperti ini. Cuman ini jadikan referensi, jangan dijadikan patokan aja, intinya seperti itu. Untuk labelnya sendiri untuk stop loss sementara ada di 1.0660, kemudian area entry-nya cari di kisaran area 1.0440, kurang lebihnya di kisaran area tersebut ya. Ada di 0480 atau 90 untuk area sell-nya. Kira-kira nanti silahkan cari di area tersebut. Untuk TP1 nya ada di 1.0400, terakhir TP2 ada di 1.0300. Nah, kalau misalkan nanti harga mampu bergerak ke bawah di kisaran area zona demand, nanti ada potensi harga kembali ke atas, itu ada, cuma nanti kita lihat dulu, jangan buru-buru. Nanti kita cek reaksinya setelah harga ini mampu koreksi ke bawah di kisaran area 1.0300. Cuman untuk sementara setup minggu depan kemungkinan saya akan cari setup sell terlebih dahulu. Skenario nya seperti ini. Selanjutnya untuk emas ini pelan-pelan bergerak ke atas, tidak menunjukkan harga signifikan langsung ke atas ya, di kisaran area 1810 dan 1820 minggu ini ya, 12 sampai dengan tanggal 16 ini saya kurang rekomendasi, kecuali nanti harga pelan-pelan merambat ke atas dan ke reject sekali lagi di 1810, baru nanti ini ada potensi setup sell dengan antisipasi stop loss ada di atasnya 1820 dan targetnya ada di 1765. Kira-kira kalau misalkan digambarkan untuk emas nanti terlalu berisiko sebenarnya. Cuma nanti untuk opsinya ya, kita cari opsi alternatif sell sebelum nanti melakukan pembelian untuk setelah rilis data suku bunga selesai, baru nanti kita tentukan akankah ini harga menguat kembali atau justru malah pembalikan arah, di tren jangka pendeknya dia akan kembali turun. Kira-kira untuk setupnya seperti ini. Sekali lagi untuk resistennya ada di 1820 dan yang masih nempel di harga yang ke reject di hari Jumat kemarin itu ada di 1800. Untuk supportnya ada di 1785 dan 1765. Kemungkinan nanti minggu ini kira-kira kalaupun harga ke bawah itu 1765 kemungkinan akan tercapai. Cuma nanti kita cek dulu reaksi market seperti apa. Untuk labelnya stop loss ada di 18 kurang lebih ya, 1822. Kemudian area entry nanti silahkan cari konfirmasinya di kisaran 1800 kurang lebihnya. Itu nanti akankah ada pembalikan harga atau tidak. Cuman untuk sementara ada di 1800 dulu. Kemudian TP1 ada di 1785 dan TP2 ada di 1765. Ingat ini counter trend. Untuk di time frame daily ini mungkin kelihatan, cuman ini saya pribadi antisipasiin aja, cari setup
koreksinya sebelum harga melanjutkan ke atas lebih jauh. Cuman ini alternatif skenario sell untuk minggu depan, sambil nanti kita nunggu rilis data Selasa, data terakhir ya. Kemudian sebelum rilis suku bunga, jadi kita antisipasi cari atau manfaatkan setup sell terlebih dahulu. Mungkin itu aja untuk analisa pound sterling USD, euro USD, dan XAU USD, dan sedikit pandangan di indeks dolarnya. Semoga bermanfaat. Ingat, ini counter trend, jadi hati-hati sedikit. Kalau memang cari setup pembelian, itu disarankan teman-teman cari konfirmasinya terlebih dahulu yang memang benar-benar valid, baru masuk market. Tentunya ini kan bulan Desember, jadi hati-hati. Intinya gini, kalau memang teman-teman mau entry posisi untuk minggu ini ya, mengingat ini kan juga bulan Desember, jadi hati-hati sedikit, lotnya dikontrol. Kemudian untuk stop loss, take profit jangan lupa itu selalu digunakan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.